Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka cita-citakan. Apakah kamu belum memahami Andre? Dia keras kepala. Bahkan jika kamu tidak membantunya, dia akan menemukan cara lain untuk masuk ke industri hiburan. Alexa terdiam sesaat sebelum menjawab, tapi industri ini. Ibu mengerti. Mengapa kamu tidak membuatnya menyembunyikan identitasnya dan tidak menggunakan nama keluarga Geraldine? Biarkan dia mengalami sedikit kekerasan dan mungkin dia akan berlari pulang. Alexa tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada kenyataannya, dia tahu, begitu Andre memasuki industri, tidak ada jalan untuk kembali. Tapi, bagaimana dia menjelaskan kepada kakeknya? Dan siapa yang tersisa untuk mengambil alih bisnis keluarga Geraldine? Meski begitu, Alexa tahu rencana ibunya masih merupakan ide yang bagus. Plus, dia selalu bisa memikirkan cara nanti untuk meyakinkan dia untuk pulang. Baiklah, aku akan mengikuti idemu. Tapi, dia tidak akan menerima perlakuan khusus. Bisnis adalah bisnis. Alexa melakukan ini karena dia tidak ingin Andre dengan angkuh, berpikir dia telah mendukung Mandala atau dirinya sendiri. Aku yakin dia tahu ini lebih baik daripada kamu. Anak ini memiliki rasa bangga yang kuat. Setelah Amanda selesai berbicara, dia membiarkan Alexa bersandar di bahunya dan bertanya, "Sudah berapa lama sejak kamu terakhir bersandar pada ibu seperti ini?" "Waktu yang lama. Kamu bisa terus melihat naskahmu. Ibu akan menonton televisi." Alexa menganggukkan kepalanya. Ibu dan putrinya tetap seperti ini sampai larut malam. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Amanda. Dia tidak pernah membayangkan putrinya akan memaafkannya, apalagi bersandar padanya seperti ini. Beberapa jam kemudian, Alexa tertidur. Tapi, lengan Amanda mulai mati rasa dan sakit. Saat dia akan membangunkan putrinya, Kenzie muncul di belakang mereka dan berkata dengan lembut, "Bu, biarkan aku mengambil alih. Kamu tidur dulu, kamar tamu sudah siap." Setelah berbicara, dia dengan lembut mengangkat kepala Alexa dengan tangannya. Amanda menganggukkan kepalanya dan berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara itu, Kenzie dengan lembut menyandarkan kepala Alexa di sofa agar dia bisa berbaring secara horizontal. "Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk menemaninya." Setelah berbicara, Amanda memasuki ruang tamu. Namun, saat dia menutup pintu, dia melihat Kenzie membungkuk untuk menggendong Alexa. Bibirnya tanpa sadar melengkung ke atas. "Hah?" Kenzie membawa Alexa kembali ke kamar tidur dan membaringkannya di tempat tidur. "Aku ingin menciummu." Alexa tiba-tiba membuka matanya, melingkarkan lengannya di leher Kenzie dan memberinya ciuman penuh gairah. Dia kemudian berkata dengan menggoda di samping telinganya, "Aku juga menginginkanmu." Tubuh-tubuh itu tidak dapat dipisahkan, bergabung dengan kekuatan yang tak terduga dan disatukan oleh kasih sayang yang abadi. Namun, ini pun tidak cukup untuk sepenuhnya menunjukkan betapa dalamnya mereka saling mencintai. Setelah momen kesenangan mereka, Kenzie memeluk Alexa saat mereka tenang. Meski tubuh mereka berlumuran keringat, mereka tetap berpelukan erat. Mereka sudah menikah selama lebih dari setengah tahun, tetapi cinta mereka satu sama lain tidak memudar sedikit pun. Bahkan, itu tumbuh lebih kuat seberapa kuat. Cinta mereka sudah pada tahap di mana salah satu dari mereka akan menyerahkan hidup mereka untuk yang lain tanpa ragu-ragu. Selama orang lain mencintai mereka kembali, aku akan mulai syuting. Sampai saat itu tiba, aku ingin berada di sisimu setiap hari. Oke, Kenzie tersenyum sambil menggerakkan tangannya dengan lembut ke rambut panjang Alexa. Larut malam, di rumah keluarga Giandra. Arsi nyaris tidak muncul bersama suaminya di depan mertuanya. Tapi, dia tidak punya tempat lain dia bisa pergi. Keluarga Geraldine menolak untuk membiarkan langkahnya masuk ke rumah keluarga,
dan bahkan membuang barang-barangnya di jalan. "Bu, temani Arsy. Aku masih punya pekerjaan," kata suami Arsy sambil meraih jaketnya dan pergi. Arsy menatap ibu mertuanya dengan hati-hati. Dia, tentu saja, sedikit gugup. Ibu Linda melirik Arsy dan tersenyum. "Tidak perlu gugup. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di rumah keluarga Geraldine. Arsy, bukannya aku ingin mengomel. Tetapi, jika perutmu bertindak sesuai dan telah memberimu seorang putra atau putri, kakek akan bersikap lunak padamu demi si kecil." Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Ibu Linda memiliki arti yang lebih dalam, dia tidak dapat menyangkal bahwa itu adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalahnya. "Bu, jangan khawatir, aku akan memberimu cucu secepatnya." "Bagus." Ibu Linda menepuk lengannya saat ekspresinya melembut. Jika dia melompat kembali ke pertempuran keluarga Geraldine dengan seorang anak, dia akan memiliki bidak catur tambahan di tangannya. Pada saat itu, tidak ada yang peduli apakah dia sah atau tidak. Jelas, Ibu Linda memiliki pandangan jauh ke depan daripada Arsy. Akibatnya, kedua wanita itu tiba-tiba berdiri dalam kesepakatan satu sama lain. Kenyataannya, Ibu Linda tidak sepenuhnya senang dengan Arsy. Tapi terlepas dari apakah dia sah atau tidak, dia masih membawa garis keturunan keluarga Geraldine dan pasti akan menerima semacam keuntungan. Karena putranya sudah menikah dengan wanita ini selama bertahun-tahun, perceraian tidak menjamin dia akan menemukan orang yang lebih baik. Jadi, lebih baik baginya untuk melakukan penyesuaian terhadap apa yang sudah mereka miliki. Saat ini, Arsy masih tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat. Jadi, mereka harus menunggu dan melihat apakah dia akhirnya melakukan pertarungan yang bagus. Arsy tidak bisa mengalahkan Amanda, tetapi jika seorang anak ditambahkan ke dalam campuran, dia mungkin belum tentu kalah. Namun, apakah menurut mereka Alexa mudah untuk dilawan? Sementara itu, di rumah Baim, Adira telah membantunya berlatih selama beberapa hari. Begitu dia memastikan bahwa Baim akan berangkat dalam 5 hari, Adira bersorak diam-diam. Namun, entah bagaimana Baim mengetahuinya dan memutuskan untuk menghadapinya. Matanya menyipit dengan curiga ketika dia memandangnya. "Aku menerima kabar bahwa kamu senang mengetahui bahwa aku akan segera berangkat." Adira berdeham dengan canggung saat dia melihat pria sedingin es di seberangnya dan tersenyum. "Itu karena aku tidak tahu apa-apa dan merasa seperti telah menyebabkan masalah bagimu." Baim memalingkan muka dan menjawab, "Kurasa kamu cukup merepotkan." Ini karena dia terus-menerus memiliki keinginan untuk menciumnya. "Yah, begitu kamu siap dan syuting telah dimulai, kamu tidak akan merasa terganggu olehku lagi." Adira meletakkan naskah di tangannya berharap bisa tidur lebih awal. Dia akan bersantai dan pergi menonton film. Tapi, apakah Baim benar-benar akan melepaskannya? "Lenganmu cukup mampu bergerak lagi, jadi aku berharap pulang lebih awal malam ini." "Apakah kamu punya berani untuk pulang sendiri?" "Tidak," jawab Adira. "Tapi, sudah lama sejak aku punya waktu untuk diriku sendiri. Aku ingin berbelanja dan jalan-jalan." "Aku akan ikut denganmu," Baim tiba-tiba menawarkan. "Hah?" Adira terkejut. "Kamu, aktor harta nasional, kamu ingin pergi berbelanja denganku?" "Jangan, aku tidak ingin semua orang melihatku." "Apakah kamu sama sekali tidak suka bersamaku?" Baim bertanya sambil menunjuk dirinya sendiri. "Kamu lebih suka menghabiskan waktu dengan Alexa daripada tinggal di sini, bukan? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu tidak menyukaiku? Apakah rasanya seperti siksaan menghabiskan waktu bersamaku?" Adira sedikit tercengang. Apakah dia pernah mengatakan itu? Baim hampir berusia 33 tahun, beberapa hari lebih tua dari Kenzie. Tapi, mengapa pemikirannya tidak sedewasa dan sepeka orang seumuran? "Aku ingin pergi menonton film. Aku akan ikut denganmu. Jangan khawatir, setelah aku menyamar,
tidak akan ada yang mengenaliku." Begitu dia selesai berbicara, Baim bergegas ke kamar tidurnya untuk menyamar. Tidak lama kemudian, seorang pria berjanggut muncul di depan Adira. "Bisakah kita pergi sekarang? Jika kamu tidak berhati-hati, berita utama besok adalah tentang hubungan yang berantakan antara asisten kecil dan seorang superstar." Adira menatapnya ketakutan, masih enggan pergi bersamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.